Saya lahir sebagai Muslim karena memang kakek saya itu datang ke Indonesia, pertama belajar agama adalah Islam dan dibesarkan di pesantren oleh ayah angkat, bisa dibilang seperti itu. Sampai akhirnya kakek saya memiliki salah satu pesantren yang terbesar di Jawa Timur, muridnya dari seluruh Indonesia. Dan kami sebagai anak cucunya itu memang harus belajar di pesantren, wajib militer ini 4 tahun. Jadi kami harus khatam Al-Quran lebih dari 1 kali dan harus mengerti kitab kuning, itu wajib, dan harus pandai mengumandangkan ayat-ayat suci yang namanya kayak MTQ gitu. Saya lomba menang juara dulu waktu SD. Itu juara MTQ sekabupaten, Pak. Puji Tuhan. Kesaksian Ibu Indah Jonan, cucu dari pendiri pesantren, dalam video ini. Beliau membagikan perjalanan hidup, pengalaman pribadi, dan pergumulan iman yang membentuk dirinya hingga saat ini. Tonton sampai akhir untuk mendengar kesaksian lengkap yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Shalom, Bapak Ibu. Sudah memperkenalkan nama lengkap saya Indah Winarni Jonan. Jonan dari nama keluarga. Indah Winarni itu nama asli yang diberikan orang tua saya. Kalau nama panggung Indah Winar. Seperti yang Bapak Gembala tadi ceritakan secara singkat, kita pindah ke Bali dari tahun 2017 ini karena suami sudah pensiun dan saya juga sudah selesai semua kontrak dengan TV di Jakarta. Jadi kami pikir sudah tua, enakan di Bali. Sampun Pak. Jadi ngomong cucu sama menikmati hari apa. Tapi saya seniman, jadi kata pensiun dari seniman adalah tidak bekerja dengan manajemen yang ribet seperti zaman di TV, tapi lebih kepada saat ini kalau saya mau nyanyi, saya nyanyi. Kalau saya lagi nggak mood nyanyi, ya saya nggak nyanyi. Udah itu aja. Baik, kesaksian sedikit. Saya lahir sebagai Muslim karena memang kakek saya itu datang ke Indonesia, pertama belajar agama adalah Islam dan dibesarkan di pesantren oleh ayah angkat, bisa dibilang seperti itu. Sampai akhirnya kakek saya memiliki salah satu pesantren yang terbesar di Jawa Timur, muridnya dari seluruh Indonesia. Dan kami sebagai anak cucunya itu memang harus belajar di pesantren, wajib militer ini 4 tahun. Jadi kami harus khatam Al-Quran lebih dari 1 kali dan harus mengerti kitab kuning, itu wajib, dan harus pandai mengumandangkan ayat-ayat suci yang namanya kayak MTQ gitu. Saya lomba menang juara dulu waktu SD. Itu juara MTQ sekabupaten, Pak. Puji Tuhan. Terus, tapi memang di dalam seni membaca kitab Al-Quran itu memang ada notasinya kan, ada lagunya gitu. Jadi memang bakat seninya memang Tuhan udah turunkan dari dulu. Sampai saya pindah ke Bali, sekolah di Bali, SMA, terus sampai selesai. Habis itu ketika saya udah mulai dewasa, saya punya teman namanya Riri. Riri ini Chinese NTT, dia Kristen, tapi KTP. Jadi kalau ke gereja itu mesti saya yang dorong-dorong. Dia Katolik, selalu saya bilang hari Minggu, ayo saya anterin ke gereja. Tuhan ada di hati kita kok, jadi tenang aja, nggak perlu gereja kata dia gitu. Sampai akhirnya setiap minggu saya yang nyuruh dia, saya masuk ke gereja ikutan, nemenin dia biar dia nggak kabur maksudnya, biar dia mau ibadah gitu. Sampai saya kenal, masuk gereja pertama itu gereja Katolik katedral yang di Puputan itu. Udah sampai di situ terus saya
secara profesional sebelum ke Jakarta di Bali itu memang main reguleran Pak. Jadi saya nyanyi bawain lagu-lagu standar sama Om Wance pada saat itu, almarhum Om Hamid, semuanya beliau sudah meninggal. Di situ memang ada sesuatu gitu dalam hati saya gitu, ada sesuatu yang lobang gitu, nggak bisa diisi dengan apapun gitu. Rasanya mau dicari kayak apa, kayaknya masih ada sesuatu. Terus saya lihat ada satu teman saya pemain musik dari Malang, itu setiap hari Minggu rapi gitu, terus bawa tas kecil. Saya tanya, Hen, arep neng dia awakmu, saya gereja tuh, dia Katolik. Terus yang kamu bawa apa? Alkitab gitu. Oh oke. Pulang dari gereja, saya lihat dia taruh Alkitabnya di kamar kosnya gitu. Terus nggak pernah dibuka-buka yang saya tahu gitu. Terus saya tanya sama dia, Hen, boleh nggak aku pinjam Alkitabnya? Itu. Kalau kamu lagi nggak pakai, oh pakai, baca aja. Jadinya dari mulai hari itu setiap hari Minggu pagi, karena kos kita sebelah-sebelahan, Alkitabnya dia setelah dia pulang gereja ditaruh, dikasih ke saya, balik lagi saya balikin ke dia itu Sabtu malam. Jadi saya baca Alkitab itu khatam saya. Saat itu sudah berhenti sampai di situ. Masih dengan teman saya Riri, saya nganter jemput dia kerja. Dia punya mobil tapi nggak bisa nyetir. Akhirnya saya yang jadi sopir. Beberapa kali saya di rumah, saya di kosan itu saya berdoa, saya sholat, saya zikir, saya minta. Yang saya minta lucu Pak, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus ini. Karena Sirotol Mustaqim itu kan di satu rambut dibelah 7 ya. Siapapun tidak bisa melewati Sirotol Mustaqim kalau tidak perkenanan Tuhan gitu kan. Kalau dalam bahasa Kristennya. Saya bilang, Tuhan aku minta jalan kebenaran, kok gak tenang hatiku seperti itu. Sampai suatu saat saya mimpi 3 kali berturut-turut mimpi yang sama. Saya ada satu ketemu sama cowok gondrong pakai baju putih gitu, sendalnya itu kok gemeteran saya. Yang dari kulit itu ada kayak jokongnya begini, terus pakai tali pinggang emas gede gitu. Itu dalam mimpi saya. Dia noleh ke saya, senyum, kasih tangan kanannya gini. Gitu. Dan perasaan saya itu di Pantai Kute, karena saya hobi sekali nongkrong di Pantai Kute zaman dulu yang masih banyak pohon rindang gitu. Di situ saya senang sekali duduk di situ di pantai gitu, nggak ngomong nggak apa, cuma kasih tangan gini. Besoknya lagi saya mimpi yang sama, besoknya lagi saya mimpi yang sama. Saya cerita sama si Riri ini, si Kristen KTP tadi, saya aku mimpi gini. Pas di kantornya dia, saya lagi jemput, dia langsung buka laci, dia keluarin satu vas foto kecil gitu, seginilah, kayak gini nggak orangnya, dia bilang gitu sama saya. Mirip-mirip lah, saya bilang, tapi yang di mimpiku tuh ganteng banget. Aku belum pernah seumur-umur lihat orang gantengnya kayak gitu, mukanya tuh bersinar, saya bilang gitu. Itu Tuhan Yesus. Oh marah saya Pak, anak pesantren dia bilang ketemu Tuhan Yesus, marah. Harusnya Tuhanmu itu ketemu sama kamu, bukan ketemu sama saya, biar kamu rajin ke gereja, saya bilang. Ngapain Tuhan Yesus Tuhan kamu ketemunya saya gitu. Saya pakai jilbab pula kan gitu. Sudah lama habis itu saya cerita sama tante saya, adiknya bapak saya, dia muslim juga gitu. Tuh kok aku ngimpi gak enak ning hati ya ketemu gini. Tante saya jawabnya cuma satu, dan waktu itu saya belum dibukakan sih, tabir itu belum Tuhan buka. Oh kalau nabi yang biasa datang ke mimpi itu Nabi Isa. Dia bilang gitu, kamu akan dapat berkat. Dengar kata berkat, happy kan Pak? Wah untuk dua akeh ini dapat rezeki gitu, seneng saya. Amin, saya bilang amin. Ketemu beberapa teman lagi begitu. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta.
Setiap kali bulan puasa 1 bulan penuh, saya stop semua kontrak kerja saya, kecuali TV, karena TV saya nggak bisa stop gitu. Walaupun ini saya tetap harus bekerja, tapi yang off air itu semua dari manajemen saya bilang jangan ambil job. Selama bulan puasa saya akan diem di pesantren karena saya mau nyari Tuhan. Saya keliling tuh Jawa Barat Pak, hampir semua pesantren udah saya samperin semua. Saya bedah ayat Al-Quran satu. Tapi ada beberapa ayat yang semuanya tidak pernah mau buka. Sampai akhirnya saya ketemu sama seseorang yang luar biasa. Balik lagi ke Jember lagi ternyata. Gusmat itu ngajar saya. Dia punya pesantren di Jember juga. Tapi wawasannya luar biasa. Saya cerita semuanya gitu, jawaban dia cuma satu. Dok, kamu yang minta jalan kebenaran. Kamu tahu nggak di Injil itu dibilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kowe sing njaluk ketemu karo Yesus, saiki Yesus nemuin kamu. Ya kamu cari dia, ikut dia bilang gitu. Terus sebelum itu, saya puasa 40 hari, saya zikir 40 hari, 20 hari, setelah 20 hari itu saya lagi zikir dari sholat isya sampai kepada subuh saya tidak beranjak. Itu lagi zikir seperti ada seseorang yang ada di sebelah kanan saya. Sampai 40 hari terakhir itu berdiri tepat di depan saya, cuman saya nggak bisa lihat mukanya karena begitu saya mau lihat itu terang sekali. Cuma saya berasa kepala saya itu disentuh. Jalan kebenaran yang engkau minta sudah kamu dapatkan. Saya ingat banget itu suaranya di kuping saya. Datang ke rumah Bapak. Udah gitu aja. Saya nggak ngerti karena sebutan Tuhan kami itu di Islam sebelumnya kan tidak Bapak gitu. Saya nanya juga sama Gus dalam zikir saya itu dibilang datang ke rumah bapak sopo Gus, bapak aku nggak mungkin, aku udah sekarang sama bapak, ada bapak di rumah. Waktu itu saya lagi crash habis-habisan sama bapak saya, suruh ngampunin bapak saya masih belum bisa pada saat itu. Terus si Gusmat bilang maksudnya rumah bapak itu ning gereja. Yang kasih paham saya itu Gusmat. Almarhum beliau sudah meninggal. Maksudnya ya kamu yang minta jalan kebenaran, kamu datang. Kamu pergi ke gereja sekarang, cari si Tuhannya orang Kristen itu, cari Yesus itu. Kan kamu yang minta, katanya, jalan kebenaran. Soalnya jalan kebenaran itu dia. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya nih ingat omongannya Gusmat itu. Apakah Gusmat sudah percaya Yesus ya? Kok bisa ngomong kayak gitu? Sementara murid di pesantrennya itu, ratusan loh, banyak gitu. Saya ngobrol berdua gitu. Dibuka ayat tentang Isa Al-Masih, dia ini segala macam. Tapi hati saya waktu itu masih sangat menyangkal gitu. Udah nggak apa segala macam. Sampai akhirnya saya ketemu belahan hati saya, Bapak Spencer Jonan. Nah, pacaran kudus nih ceritanya. Gitu, pacaran buka Alkitab, saya buka Al-Quran. Wah, aduh. Oh, dia ngomong gini, saya buka Al-Quran, pokoknya nggak mau kalah. Dia nggak pernah ngomongin tentang perbedaan Kristen sama Islam. Dia selalu berbicara tentang kesamaan. Itu di Alkitab gini. Tak lihat, iya ya bodoh. Cuman bedanya adalah kalau Alkitab itu rapi penyusunannya, ceritanya itu dari Adam sampai Tuhan Yesus sampai perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau di Al-Quran kan tingklenyit, gitu. Tahu kan, tingklenyit gitu. Kak, itu urutannya kayak gitu. Nah, saya terakhir waktu itu dia ngapel ke tempat saya hari Sabtu. Pas dia mau pulang, saya nanya sama dia, Isa itu siapa sih? Gitu. Isa itu siapa? Isa itu ya Yesus.
Yesus itu ya Isa. Di situ rasanya kayak ada sesuatu yang meledak. Kalau sekarang kan orang udah tahu ya gitu. Kalau zaman saya sebelum bertobat dulu, kayaknya itu sesuatu yang ditutup gitu. Benar-benar aku nggak tahu. Terus saya mikir, kalau Yesus itu Isa, Isa itu Yesus, berarti saya harus cari ayatnya itu di Al-Quran. Saya buka ayat yang berhubungan dengan Isa alaihi salam, itu saya buka semuanya. Dan di situ jelas-jelas terlihat memang dia adalah Tuhan. Di situ saya bilang, saya tersungkur, saya bilang Tuhan udah panggil saya bertahun-tahun yang lalu, tapi saya bengal, masih nggak mau ini juga. Terus dia nawarin saya, dia nggak jadi pulang. Dia bilang, oke, kalau kayak gitu malam ini juga kamu berani nggak terima Tuhan Yesus? Berani, kenapa enggak? Saya bilang, setelah terima Tuhan Yesus apa yang harus saya lakukan? Karena saya tahu persis, sudah bertahun-tahun yang lalu Tuhan panggil saya dan saya masih ngeyel. Biasalah, darah Madura sama Cina itu kan ngeyelnya luar biasa kan, tukang ngeyel, salah bener pokoknya ngeyel gitu. Dia bilang harus dibaptis. Saya bilang sama Pak Spencer, ya udah kalau gitu sekarang terima Tuhan Yesus, besok baptis. Enggak kayak gitu juga, ada aturannya gitu. Singkat cerita, akhirnya saya dibaptis. Saya bersuka cita. Pada akhirnya anak-anak saya juga terima Tuhan Yesus. Dan bapak ibu saya belum, tapi adik saya yang nomor 2 sempat memusuhin saya, 2 tahun tidak bicara sama saya. Sampai pada akhirnya, sampai detik ini dia bilang kalau berdoa itu harus Mbak Win yang doa, karena doanya selalu dijawab sama Tuhan. Katanya gitu, doa orang Kristen itu dijawab Tuhan. Percaya Bapak Ibu? Amin. Tadi saya bilang saya penyanyi ya, berarti saya mau nyembah. Nanti kalau nggak nyembah dimarahin sama Pak Gem. Satu lagu. Lagu ini juga ketika minggu lalu Pak Gembala minta saya bawain satu lagu, tapi karena banyak sekali PR saya nggak sempat untuk ngulik, dan saya berdoa lagu apa Tuhan, nggak tahu tuh seminggu ini Tuhan taruh lagu ini. Sebenarnya lagu lama juga. Bapak Ibu kalau tahu lagunya bisa sama-sama kita nyembah ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus for everything. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Haleluya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood.
know you are God. Oh, lingkupiku dengan sayapmu, penuhiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ibarat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. I will be still, know you are God. Ku tenang sebab Kau Allahku. I will be still, 'cause you know you are God. I will be still because you know you are God. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Lagu theme song keluarga kita selalu nyanyiin ini. Kalau ngumpul sama Dedi doa lagunya juga ini. After is running after me, when my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good.
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kesaksian ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.